Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Robian Debeti. Saya CGP Angkatan 10, BGP Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Izinkan saya untuk memaparkan tugas modul titik 1, koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bersama fasil saya, Muhammad Isa Fiftausi, dan PP Edison MS Bunau. Mengawali pemaparan saya akan menjawab pertanyaan pemantik mengenai apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul ini, saya meyakini dan percaya bahwa yang pertama, penerapan budaya positif sekolah seperti disiplin waktu, disiplin berpakaian, disiplin belajar akan berjalan efektif apabila aturan itu dibuat oleh pihak sekolah tanpa melibatkan semua warga sekolah, terutama peserta didik itu sendiri. Yang kedua, sebelum mempelajari modul ini, saya juga meyakini bahwa karakter siswa atau anak dapat dibentuk saat berada di dunia pendidikan. Yang ketiga, saya juga meyakini bahwa pembelajaran akan mampu diserap oleh anak atau siswa apabila mengikuti pembelajaran di kelas yang berpusat pada apa yang disampaikan oleh guru. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini yaitu antara lain, setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa anak bukanlah objek pembelajaran, tetapi mereka harus menjadi subjek pembelajaran, sehingga pembelajaran selalu harus berpusat pada kebutuhan anak. Di mana menurut KHD, pendidik wajib menghamba pada anak dengan tulus hati dan tidak meminta imbalan apapun. Menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, proses pembelajaran maupun pendidikan harus bersifat among. Pendidikan dan pembelajaran juga wajib memperhatikan dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam sistem among, anak dididik di sekolah sesuai dengan minat dan bakat. Pendidik berperan dalam menuntun, membimbing, mendorong, dan memotivasi anak sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Dalam mendidik, saya harus memperhatikan kebutuhan anak sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman yang dimiliki setiap anak, sehingga tidak terjadi pemaksaan kehendak, tetapi berdasarkan tingkat kebutuhan anak. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar sekolah dan kelas saya mencerminkan pemikiran KHD, yaitu diantaranya yang pertama, memberi ruang yang luas kepada anak untuk ikut ambil bagian dalam merancang aturan sekolah yang akan diberlakukan di sekolah. Kegiatan ini kami padukan dengan kegiatan P5, topiknya Pilketos. Dalam kegiatan ini kami memberikan ruang yang cukup kepada anak untuk ikut ambil bagian dalam merancang aturan-aturan sekolah yang nanti akan diberlakukan di sekolah. Berikut kami akan lampirkan video kegiatan di mana siswa ikut ambil bagian dalam perancangan aturan sekolah. Nomor satu, kami ingin sekolah ini maju dan dalam hal tata tertib
diwujudkan dalam hal harus mengikuti peraturan yang sudah diterapkan di sekolah. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Nomor 1, kami ingin siswa-siswi harus wajib ikut kegiatan pendidikan. Nomor 2, siswa-siswi harus taat pada peraturan yang ada di sekolah. Misalnya harus mengurangi alkohol, bolos, dan lain-lain. Cara mengatasinya mengajak teman-teman agar rajin. Akan hasil diskusi dari kelompok kelas 9 Yang pertama, kami ingin sekolah kita menerapkan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun. Yang kedua, kami ingin sekolah kita mengikuti semua aturan-aturan atau tata tertib di sekolah. Contoh, harus datang tepat waktu, disiplin dalam berpakaian, dan tidak boleh alpa dan bolos. Kegiatan yang kedua yang dapat saya lakukan yaitu mengidentifikasi kebutuhan anak sehingga saya dapat menuntun anak sesuai dengan tingkat kebutuhan anak tersebut. Hal berikut yang dapat saya lakukan setelah mempelajari modul ini adalah saya merancang pembelajaran yang berpusat pada anak dengan memperhatikan kearifan lokal budaya daerah. Dan yang berikut, saya menerapkan metode-metode pembelajaran yang dapat menjawab kebutuhan belajar anak. Hal terakhir yang dapat saya lakukan setelah mempelajari modul ini yaitu melaksanakan pendidikan dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Contohnya, menerapkan iptek dalam proses pembelajaran. Demikian pemaparan saya tentang koneksi materi, rangkuman, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, tugas modul 1.1. Kiranya dapat bermanfaat buat Bapak Ibu guru. Terima kasih. Salam sehat dan salam bahagia Bapak Ibu guru hebat.